Bismillahirrahmanirrahim. Apabila seorang muslim mengucapkan atau ikut dalam perayaan Natal, apakah dapat membatalkan keislamannya? Jawabannya iya. Membatalkan Islamnya. Kecuali dia tidak ngerti apa itu Natal, maka dia mendapatkan udzur. Kalau dia ngerti hakikat Natal, lalu dia mengucapkan selamat Natal atau ikut perayaan Natal atau ikut membantu, maka Islamnya batal. Kenapa Islamnya batal, jemaah sekalian? Karena itu adalah persetujuan terhadap kekafiran. Persetujuan terhadap kekafiran. Menyetujui kekafiran adalah pembatal keislaman. Adalah pembatal keislaman. Iya. Kenapa dia bisa membatalkan keislaman? Nanti kita jelaskan. Sebelumnya kita jelaskan dulu hakikat Natal. Natal itu kan perayaan Maulid, atau kata lain ulang tahun. Jadi Maulid, Natal, ulang tahun sama. Begitu pula Milad, itu artinya sama. Maulid, Milad, Natal, ulang tahun artinya sama. Ya. Maulidnya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Tapi mereka merayakan maulidnya Nabi Isa alaihi salam, hari lahirnya Nabi Isa alaihi salam, bukan seperti umat Islam merayakan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang liberal, mereka mau bikin syubhat dan kerancuan pada akidah kaum muslimin. Mereka mengatakan, kan sama saja dengan perayaan maulid. Ini celah yang dijadikan syubhat oleh orang-orang liberal. Kenapa kalian nggak mau ikutan Natalan atau nggak mau ucapkan selamat Natal? Kan ini merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Seperti kita umat Islam merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi Isa kita akui dan kita imani, bahkan kita cintai? Maka jawabannya jemaah sekalian, kita katakan kepada mereka bahwa umat Nasrani itu merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam bukan karena mereka meyakini beliau seorang nabi. Beda dengan umat Islam. Walaupun yang dilakukan umat Islam itu juga sebenarnya salah. Karena itu adalah tasyabbuh. Ada sisi penyerupaan, yaitu merayakan ulang tahun. Namun kalau kita masuk lebih dalam lagi, umat Islam merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW karena keyakinan beliau seorang nabi. Mereka tidak. Mereka merayakan hari lahir Nabi Isa alaihissalam karena keyakinan telah lahir anak Tuhan. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maka Allah menegaskan, sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. An da'au lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan maksud langit hampir pecah dan bumi hampir terbelah dan gunung-gunung hampir runtuh karena mendengarkan mereka mengatakan Allah punya anak, dikarenakan langit, bumi dan gunung-gunung itu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Mereka tahu Allah sedang murka ketika Nasrani mengatakan Allah punya anak. Nah jemaah sekalian, kalau Allah sedang murka tatkala mereka mengatakan telah lahir anak Tuhan, pantaskah kita mengucapkan selamat? Subhanallah. Enggak masuk akal kalau ada seorang muslim mengucapkan selamat. Nah jemaah sekalian, mereka juga meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan mereka. Jadi
Ini dua bentuk kekufuran mereka. Pertama mengatakan Allah punya anak, yaitu Yesus. Yang kedua, Yesus sebagai Tuhan sesembahan mereka. Dua-duanya kufur. Itulah hakikat perayaan Natal. Merayakan hari lahir anak Tuhan dan merayakan hari lahir Tuhan itu sendiri. Nah, jemaah sekalian, kenapa orang yang menyetujuinya menjadi kafir? Karena dua sebab. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah yang dia ucapkan telah batal. Sebab la ilaha illallah bermakna la ma'budu haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika seseorang tidak lagi menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, berarti dia sudah tidak beriman dengan syahadat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mendustakan dan menentang Al-Quran yang telah mengkafirkan mereka. Kalau dia setuju itu berarti membenarkan kekafiran yang mereka lakukan. Padahal Al-Quran dengan tegas mengatakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Trinitas. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu adalah Yesus putra Maryam atau putra Maria kata mereka. Iya. Allah sudah kafirkan mereka. Tetapi ada orang mengaku muslim tidak mengkafirkan mereka, malah setuju, tidak menyalahkan mereka. Berarti dia mendustakan Al-Quran, menentang Al-Quran. Maka dengan sebab itu dia menjadi kafir, batal Islamnya. Ini kalau dia mengerti hakikat perayaan Natal, lalu dia ucapkan selamat, atau dia ikut membantu, dan itu lebih parah lagi. Kalau mengucapkan selamat saja sudah nggak boleh, apalagi ikut membantu dan ikut hadir. Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama Islam dari seluruh mazhab semuanya sepakat. Silahkan buka kitab fikih dari mazhab manapun, mazhabnya Abu Hanifah atau Malik atau Syafi'i dan Ahmad, maupun selain mereka, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir, apalagi sampai membantu dan ikut serta. Tentu lebih besar lagi dosanya. Iya. Dan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haram sejak tahun 1981 di masa kepemimpinan Buya Hamka rahimahullah. Sudah ada fatwa haram itu sampai hari ini. Kalaupun hari ini sudah dicabut, nggak pengaruh, tetap haram. Karena ulama dahulu telah sepakat, ijma ulama telah sepakat, ijma ulama akan haramnya mengucapkan selamat Natal atau turut serta atau ikut membantu perayaan Natal. Dan jemaah sekalian, itu bukan toleransi. Itu adalah kemunafikan. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali-wali mereka selain dari kalangan kaum mukminin, dan cenderung kepada agama mereka atau perayaan mereka. Ini salah satu bentuk terbesar menjadikan mereka sebagai wali. Jadi itu bukan toleransi, itu namanya kemunafikan. Toleransi itu adalah kita tidak berbuat zolim kepada mereka, terutama orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Contohnya apa? Perjanjian az-zimmah.
Apa itu perjanjian az-zimmah? Perjanjian sebagai warga negara kaum muslimin, sebagai penduduk di negeri kaum muslimin. Apa kewajiban kaum muslimin terhadap orang kafir seperti ini? Dilindungi, bukan malah dibunuh. Nanti di musim Natal ada lagi pengoboman. Ya, mudah-mudahan di tahun ini tidak terjadi. Di tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi kan? Musim Natal, musim pengoboman. Padahal seharusnya orang-orang kafir itu yang tinggal di negeri muslim dilindungi. Makanya pernah ditanyakan oleh sebagian penuntut ilmu tentang hukum polisi menjaga gereja di malam Natal. Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Maka kata beliau, menjaga keamanan mereka termasuk kewajiban negara. Jadi jangan dia niatkan membantu untuk perayaan Natal, tidak. Tetapi menjaga keamanan mereka, bukan membantu perayaan Natal. Itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Jadi tidak masalah. Dan jangan dia ambil upah dari gereja itu, nggak boleh. Dia sudah diupah oleh pemerintah. Iya. Jadi jemaah sekalian, toleransi itu artinya tidak berbuat zolim kepada mereka, bukan malah ikut-ikutan acara mereka. Itu bukan toleransi, itu namanya kemunafikan. Iya. Wallahu alam. Jadi intinya kalau dia belum tahu, belum ngerti, maka dia tentu memiliki uzur. Mungkin dia pikir itu hanya budaya mereka. Jadi dia tidak berniat menyetujui kekafiran mereka. Tidak ada dalam hatinya menyetujui kekafiran mereka. Hanya sekedar budaya atau maksud-maksud lain. Maka ini tidak sampai tingkatan kekafiran. Wallahu alam.